Pria ini menggambar semacam kode QR berbentuk bulat dengan tangannya sendiri. Lalu, ia mengangkatnya di depan kamera yang terpasang di sel penjaranya. Pada detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua mesin elektronik langsung melakukan riset secara bersamaan. Pada saat yang sama, orang-orang di seluruh dunia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke dalam koma. Tahun itu adalah tahun 2034. Walker masuk ke sebuah toko, mengambil sebotol minuman keras, lalu mencoba keluar tanpa membayar. Namun, sistem keamanan toko itu sudah ditingkatkan. Ia tidak bisa melewati pintu, dan botol itu terlepas dari tangannya, lalu pecah di lantai. Ketika polisi tiba, Walker berdiri dengan tenang sambil bersandar pada etalase kaca. Polisi terlebih dahulu memindai wajahnya. Catatannya bersih, tidak ada riwayat kriminal. Meski begitu, sebagai tindakan pencegahan, mereka mengambil sampel DNA-nya. Dan dari situlah semuanya berubah. Begitu DNA-nya masuk ke dalam sistem, sebuah peringatan tingkat tertinggi langsung aktif. Polisi segera menangkapnya. Dengan menggunakan kunci yang ditemukan di sakunya, mereka pergi ke rumahnya. Pemandangan di dalam rumah itu seperti kuburan komputer. Di mana-mana terdapat tumpukan perangkat keras. Di atas meja, berserakan berbagai sketsa yang tampak aneh, mirip papan sirkuit. Selama penggeledahan, mereka menemukan sebuah pintu tertutup. Ketika pintu itu didobrak, pengaturan di dalamnya terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Di tengah ruangan, ada sebuah komputer, dan layar utamanya tertutup kain putih. Saat itu juga, seorang petugas wanita menjadi waspada setelah mendengar suara pelan. Sementara itu, Charlie dan Jenny bertanggung jawab menginterogasi Walker. Mereka meletakkan sebuah koper di depannya. Walker mengenalinya. Di dalam koper itu, ada sebuah mayat yang sampai sekarang belum teridentifikasi. Semua orang ingin tahu mengapa ia melakukan hal itu. Namun, alih-alih memberikan jawaban langsung, Walker hanya ingin mengetahui apakah ini adalah penjara dengan keamanan tertinggi. Alasannya, komputer pusat di tempat itu terhubung langsung dengan jaringan keamanan nasional. Charlie tidak tertarik dengan kata-katanya. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa ia sedang melakukan evaluasi psikologis, dan perilaku Walker lah yang akan menentukan berapa lama ia harus tinggal di penjara. Tetapi, Walker tampak sama sekali tidak peduli. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menceritakan sebuah kisah. Setelah itu, hukuman apapun boleh diberikan kepadanya. Ketika masih muda, ia bekerja sebagai pengulas video game. Ia memiliki semangat yang hampir seperti kegilaan terhadap game. Suatu hari bosnya memberinya sebuah tugas besar. Sebuah perusahaan besar telah membuat game yang benar-benar baru. Jika ulasannya bagus, ia bisa mendapatkan ketenaran dan uang sekaligus. Duduk di dalam mobil membuat Walker gemetar karena antusias. Ia segera tiba di perusahaan itu. Seorang pengembang menjelaskan konsep game tersebut kepadanya. Lalu, sambil menunjuk ke layar, ia berkata, "Ini adalah bentuk kehidupan pertama dalam sejarah yang seluruh kehidupannya bersifat digital."